meriah-meriah di cuaca yang mendung ini di hari Rabu. Wah, Abah yang ini mendung. senengnya dengan warung kita yang baru ini. Karena? Isinya banyak, sudah itu bersih, lebih berwarna-warna. Laju pengen Udah bersenandung. rapi nih ya. Udah ya. Aman. Ada cangkir baru Maria, akhirnya Tuhan pun memanggilmu. Ngapa kau nak marah? Ada punya lagu. Ada lagu zaman dulu itu. Aku tidak marah. Iya. Maria. Aku nggak tahu boy, tidak marah. Hati pilu memandang potretmu. Tidak ada lagi. Kan warung kita ini baru, Wak Ebo. Cobalah ya kita nih menjadi trendsetter warung kita ini. Wow. Bukan cuma beragam, tapi juga warung kita nih kita kondisikan warung yang bergizi. Wah. Itu gizi ada. Nah, kita Telur. kan ada telur. Ah. Ini mengandung protein dan omega tinggi. Kau udah salah. Jangan Itu salah. Itu ada susu apa itu? Nah, ada susu. Maksudnya tuh jajanan-jajanan kita nih ramah. Berarti tidak boleh. Iya, yang permen-permen ini mak man lah ya, ada apa-apa juga ya sekali. Tapi yo ini untuk abahnya, untuk emaknya, yang anak-anak jangan. Benang radio. Maksud wa abah itu warung kita ini menjadi ramah anak dengan warung yang memberikan gizi juga kepada anak-anak. Iya, untuk keluarga. Tapi yang belanja di yaitu. sini orang dewasa, jarang anak. Iya. Budak sekolah. Iya. Tapi kita juga misalnya es cekek misalnya. Es cekek yang harga 5.000, es teh tawar 50.000. Kopi susu kita tuh 125.000, Abah. Kopi Impor susu itu dari Finlandia. Iya, kan Nah, susunya iya. itu kan susu unta. Jauh. Taruh nyarinya Iya, ya, ongkosnya dah- mahal. Maksud wa abah ini misalnya ada kue-kue, ada roti-roti, ada Ya. makan-makanan tuh yang mengandung gizi. Ya yang sudah, ramah, kita kan nyala itu, nah. buat bakwan. Iya, Ya ini Iya, bumbu-bumbu mawar udah, merah, bumbu-bumbu sudah buat kita nih. ibu-ibu. Yang mana Iya. buat bakwan tadi? Yang mana coba? Mana Kaget, bakwannya? Mas Mana? Maria. Ini baru baru beli nak. itu Oh. tuh. Iya, baru nak Kamu dibuat. Sabar. Iya. Berarti mie instan tuh tidak boleh. Apanya? Mie instan itu tidak boleh. Ya, enggak tahu lah juga ini untuk abahnya Oh, ini, untuk untuk abahnya. abahnya maksudnya cek itu. Pokoknya kan? makanan yang diolah, Ya, ya, jangan yang maksudnya. benar-benar. Cuma mie apa minuman ini habis bayar tak budak magang. Iya, budak magang tuh galak makan di sini. Tidak lemak apa-apa, nenek dulu, asal dia ya. bayar, tidak apa-apa. Iya. Tidak bayar ngambil baik. Nah. Salah kau, berarti ngapa tak kau tagih? Mau apa debuk? Iya. Dah lama udah dibersihkan. Itu jadi maksud Nah, kalau ini kan- abah itu terinspirasi ngomong cek itu tuh karena memperingati Hari Gizi. Wah, dalam rangka Hari Gizi Nasional. Cak pakam-pakam ngomongin gizi. Jadi kita ini sebagai dia baik gizi buruk dari Wow. kecil. Karena kita sebagai pemilik warung ini harus tahu juga pengetahuan tentang gizi itu cak mano, apa itu protein, apa itu karbohidrat, apa dia fungsinya untuk Iya, pokoknya gizinya untuk seimbang. keluarga. Nah, Empat apalagi untuk sehat. keluarga, Wak Ebo. 4 sehat 5 sempurna Nah, zaman 4 sehat dulu. 5 sempurna. Kalau Siapa tahu? sekarang 4 sehat 5 miliar. Nah, 27 T nih Iya, kayaknya. iya. Ya, kita kan harus belajar, Wak Ebo, sebagai masyarakat dengan gizi-gizi ini pengetahuan-pengetahuan tentang kesehatan. Iya. Siapa tahu dengan kita belajar ini, kita ada masyarakat, pacak diangkat jadi dokter. Sejak Jangan kapan? ngayal, jangan Iya. ngayal, aduh. Ya, siapa tahu kaki pemerintah buka lowongan dokter honor. Bisa Nah, sih. iya kan nih, bukan Mana cuma ada. pegawai honor kan, P3K kan? Iya. Gue dong. Iya. Bisa baik, Iya. Budali di dunia kesehatan, tapi ngadu kopi. Nah, Dokter. maksud Abah itu, walaupun kita tuh jual kopi, kopi itu juga bergizi, berkarbohidrat, Apa? berprotein, maksud aku tuh. Bukan. Ya mungkin di telur bebek barangkali Iya, kopi iya, itu. iya. Mak itu, Bandrek nah. apa kopi itu? Iya. Nah, kalau itulah telur jebolan-jebolannya. ini kan ayam seutuhnya ini Ah, Maria. itu. Ya kan ayam seutuhnya ini. Jadi nih. memang penting kita itu untuk keluarga-keluarga yang ada di Indonesia, Palembang, Sumatera Selatan itu memikirkan gizi untuk keluarganya. Ya, benar. Iya, masuk Ya, Bu Dokter, wong tua masuk ini Bu harus Dokter. tahu Nganar Bu dia, Dokter. nganar. Oh. Masuklah Bu Dokter, nganar dia. bukan Bu Dokter ini Iya. basing bae Maria ini. Iya, tapi kita ini memang harus bertanya dengan ahlinya. Karena Ahli takut gizi, ahli- Nah, ahli gizi. iya. Kalau misalnya kita bertanya dengan bukan ahlinya, sesat kita. Ahli gizi Iya. ini ya. Harus Oh. memperingati Hari Gizi Nasional ini. Siapa tahu kagak ado kan yang datang. Masuklah Bu, ahli gizi, masuklah Bu. Masuk Bu. Kak bener aku nih ngomong, oh waalaikumsalam Bu. Ya Allah. Waalaikumsalam, cantiknya. Ibu. Wih, Masya Allah. Biru-biru. Wih, dari Sudah, Bu. biasanya beliau ini sangat bergizi Iya. ya.
Mentang-mentang ahli gizi ya. Sehat ya Ibu. Boleh, silakan. Maria jangan lupa. Parkir dari depan. Tawai minum, tawai minum. Mana. Mau apa minum, mau apa? Itu yang Untuk penting Ibu. ya, kalau enggak bisa masuk nanti ya. Iya, Bu. Boleh Bu dikenalkan diri buat pemirsa di Iya. rumah. Oke, nama saya Maya Ija, ya, Bu Maya ya. Bu Maya Ija ya, Bu. Ya, saya bekerja di RSMH Palembang sebagai kepala instalasi gizi. Dan saya sebagai ahli gizi bukan dokter. Nah, ahli gizi Maria. Iya. Karena memang Adonia memang Yo, sekolahnya. ajari Bu Ya. Maria memang kurang gizi dari kecil. Setahu aku yang Duta begawi di rumah stunting sakit dari dokter. Duta Maria ini stunting. bukan kurang gizi saya. Stunting. Kurang doa. Sudah jadi, Jadi Bu, apa benar yang diomong ke kami tadi itu bahwa kita nih memperingati Hari Gizi Nasional? Ya, benar. Oh. Jadi tanggal 25 Januari kita memperingati Hari Gizi Nasional yang ke-65 tahun. Oh, hari ini tepatnya Bu ya? Iya, ini. Tidak Bukan, besok bukan. Sabtu ya? Hari Sabtu. Sabtu Bu ya, nantinya. 25 Iya. Januari itu sebagai Hari Gizi Hari Nasional. Nasional, ya. Nah, sebenarnya Bu, kalau misalnya kita nak ngomong ke soal gizi, apa sih yang dimaksud dengan makanan bergizi itu, Bu? Ya, makanan bergizi itu adalah makanan yang cukup. Makanan pokoknya ada lauk hewani, nabati, sayur, dan buah. Oh, hewani. yang dulu 4 sehat 5 sempurna itu. Nah, kalau bukan, Bu? dulu SD memang 4 dulu. sehat 5 sempurna, kalau sekarang ini sudah lagi tidak pakai 4 sehat 5 sempurna, disempurnakan menjadi gizi seimbang. nah, gizi seimbang. Jadi kalau 4 sehat 5 sempurna harus ada susu, padahal nggak harus susu. Nggak harus kan ada susu ya, Bu, ya? Tapi kalau dia seimbang, mulai dari makanan pokok, lauk hewani, nabati, sayur, dan buah. Oh, Itu sudah cukup, berarti sudah dikategorikan dengan gizi seimbang. Ya, harus gizi itu. seimbang. Berarti walaupun tidak terlalu banyak, yang diperlu tadi ada Bu ya? Ada. Ya, kayak sayur, Iya. buah. Nah, kalau misalnya kita tuh susu kan mahal nih. Iya. Kalau misalnya pengen kita ganti susu dengan yang lain tuh apa Bu yang setara dan susu? Ya, kalau seandainya untuk makanan gizi seimbang itu tidak harus mahal, tidak harus dengan daging. Kita ini kan sumsel ya. Iya, Bu. Sumsel ini kan mayoritas banyak ikan. Ya. Nah, ikan besar, ikan kecil, aduh galau. Ikan sungai, Ikan Bu, ya? sungai. Iya. Nah, jadi kalau dia untuk misalnya pengganti tidak ada untuk susu, boleh dengan ikan. Ikan yang dimakan dengan tulangnya. Tapi jangan coba-coba ikan pating keselak. Iya. ya. Jadi paling enggak ikan teri. Itu kan untuk anak-anak kan bagus sekali. Bagus itu Bu Jadi ya? bisa digiling, kemudian bisa ditaburkan di makanannya. Itu sudah pengganti kalsium karena yang ditujukan di susu itu adalah kalsium. Iya. Kalsium. Oh iya. Jadi ikan teri sudah bisa jadi pengganti. Sudah bisa pengganti. Alternatif pengganti. Kalau dari dia susu. memang tidak bisa membeli susu. Kalau memang ada ya lebih baik. Lebih seperti baik itu. ya Bu ya. Kalau Betul. misalnya Cak aku tidak ada makan ikan Bu, tidak bisa makan Nah, ikan. nggak bisa dia Bu makan ikan. Bu. Alergi. Udang be alergi Bu Maria? Nah, jadi apa Bu alternatifnya? Apa penggantinya? Apa tuh? dia dosa Banyak makan, Bu, itu. sama lawan? Banyak itu menggantikan lauk hewani tidak hanya di ikan sama udang, kan banyak. Bisa dari ayam, bisa juga dari telur. Oh, Seperti itu kan banyak yang bisa Kan dimakan. telur-telur kami ini Bu ya. Telur Tapi palsu kami telur ini. itu bagus ya Bu ya. Banyak Ya, ada telur ini proteinnya. paling sempurna sebenarnya. Oh, telur itu, Jadi dia di kandungan di dalam telur ini ada dua. Yang putihnya itu albumin, kalau yang kuningnya itu kolesterol. Oh, salah galau berarti aku tadi. Kalau apa nih Jadi sangat bagus kalau Tapi telur sangat ini. bagus ya, Bu ya. sangat bagus. Iya. Dan murah meriah juga Murah kan meriah. ininya. Iya. Tapi Bu, jangan banyak-banyak kata nenek besulan. aku besulan ini. Ya itu Bu, ya. enggak juga sih sebenarnya. Tapi kita segala sesuatu itu kan kata Fatty Vera kan jangan berlebihan. Oh, yang sedang-sedang Yang sedang-sedang saja. Kita katakan tadi kan yang seimbang Iya, kan. iya. Nah, itu Baca makanya bulog seimbang. Maya nih. Ya kepalangan Ibu sudah nyebut Peti Pera, Bu. Pajak dapat nyanyi. Saya bukan penyanyinya. Oh, bukan, Bu. Cuma Tahu pendengarnya liriknya saja. ya, Bu, Iya. ya. Nanti kita tolong Maria. Tapi Bu, memang makanan bergizi ini penting untuk keluarga. Ngapa Bu sangat itu penting itu? Ya sangat penting itu karena apa? Untuk kita mendapatkan, kalau dikatakan kita keluarga itu kan ada ayah, ibu, dan anak. Ya, Tetapi kan betul. di sana itu kalau yang namanya di dalam anak itu kan macam-macam, ada bayi, ada anak, ada remaja juga. Nah, kemudian kalau ayah ibu itu kita kategorikan kan dewasa. Betul. Dewasa juga ayah ibu. Tetapi kalau untuk biasa kan ada kakek nenek, lansia. Nah, jadi di sini kalau untuk makanan bergizi itu mulai dari bayi, ibu hamil, menyusui sudah mulai dari sana. Jadi harus makan bergizi. Jadi di dalam keluarga itu sebaiknya memang ya gizi seimbang tuh harus ada. Cak mana kalau kita mengenalkan langkah awal untuk keluarga itu mengenal ke makanan-makanan sehat? Nah, Cara milihnya. Iya. cara milih yang pertama itu kalau untuk bayi itu kan dia kan tidak bisa apa-apa. Artinya peranan orang tua yang sangat penting.
Nah, bagaimana caranya kita mengenalkan? Pertama, ketika dia umur 0 sampai 6 bulan itu kan ASI eksklusif. Nah, usahakan kalau bisa, itulah pada saat dia hamil itu, seorang ibu yang sedang hamil itu diusahakan, itu kan ada perawatan payudara, kemudian dia makanan yang harus yang bergizi dan sehat. Nah, pada saat dia bayi melahirkan nanti, dia sudah siap untuk menyusui. Itu saja 0 sampai 6 bulan sudah tidak perlu mau beli susu tambahan. Jadi kan hemat juga jadinya kan. Nah, kemudian umur 6 sampai dengan umur 8 tahun itu masih makanan itu masih dalam bentuk saring. 8 bulan. 6 sampai 8. Jadi dia jangan dicoba-cobakan untuk diberikan yang langsung keras-keras seperti itu. Sesuaikan dengan umur. Kemudian 8 sampai dengan 10 lumat, kemudian baru dia akan makanan yang sudah agak bisa menyesuaikan. Bertekstur ya. Nah, kita mengenalkannya jangan langsung. Itu. Jadi satu-satu, misalnya dimasukkan dulu dengan daun bayam gitu, bayamnya dulu. Jangan langsung hari ini bayam, besoknya langsung kangkung, itu nanti si anak itu ini. Jadi kita lihatkan dulu kayak 3 hari, dikenalin dulu. Wortel dikenalkan dia dulu. rapol, dia rasain Ikan kan sambil dilihat juga dia alergi atau tidak, seperti itu. Kemudian dengan ayam, seperti itu. Termasuk buah-buah juga sama. Memang jadi orang tua itu bukan cuma modal cinta baik kali ini. Iya, Harus benar. juga harus pengetahuannya. Iya, benar, benar. Supaya keluarga kita tuh sehat. Iya. Nah, itu anak-anak terjamin juga nutrisi. Kalau untuk baby yang umurnya setahun bocor lah bisa makan nasi loh itu, Bu. Nah, kalau dia sebenarnya umur sampai di bawah 12 bulan, di bawah 12 itu 11 bulan itu sudah boleh dia makan makanan nasi lembek. Nah, jadi dia sudah mulai belajar untuk makan nasi utuh. Tapi kalau di bawah sana, tapi anak saya sudah bisa, itu jangan. Kasihan dengan ususnya nanti. Mentang-mentang dia udah banyak kepacaan, Iya. lanjut makan nasi yang keras-keras mah itu. Memang semua Berapa itu harus ada prosesnya. umur standar umurnya dia bisa makan nasi caung dewasa nih, Bu? Setahun. Setahun. Setahun lah mulai Itu bisa sudah lah siap gitu ya. dia. Sudah ya, siap setahun. usus dan segala macam. Biasa tantangan orang tua organnya. itu pada saat anak umur setahun. Tidak mau makan ini, tidak mau makan itu, seperti itu. Ya. Dulu Maria umur 3 tahun makan beling dia, Bu. Udah lompeng apa nih? Udah lumping kalau Udah nelo lompeng, abahnya. jangan-jangan nih. Umur 3 bulan tadi juga dedek. Kau sesuai pacak baru nangis. Jadi kalau kita ke pasar, supermarket itu kalau mengenali makanan ini Yang sehat, higienis, apa tidak tuh cak mana lah Bu kira-kira Bu? Apa Ya. ada triknya? Apa lihat dari komposisi belakang dari Ya, kemasan? pertama memang kalau kita mau beli kemasan, kita lihat nilai gizi. Oh, di belakang Ya, ada komposisi nilai gizinya. Kalau kita mau beli bahan makanan yang segar, kita lihat dulu teksturnya. Misalnya kita mau milih bahan makanan segar itu ayam. Kita lihat kalau ayamnya saja sudah kebiruan atau dia sudah berubah dari baunya, sudah bermasalah, ngapain dibeli seperti itu. Jangan dipaksakan seperti itu. Oke, itu dari ayam. Nah, Sebenarnya sih tidak terlalu sulit lah Bu. Termasuk ya sayur dan buah. Kalau memang itu carilah warnanya yang memang segar. Yang segar ya Bu ya. Seperti itu. Kalau yang makanan yang frozen sekarang nih, Bu, Nah Bu, sehat tak itu? cak cimol apa namanya itu? bukan frozen, pokoknya makanan frozen. Ya sebenarnya Yang sudah jangan dari freezer yang paling tuh, Abang. yang saya tidak menyalahkan ya karena Iya, Bu. itu nanti saya saya tidak menjas seperti itu, tetapi kena yang somasi pula ya, Bu, ya ya. benar. Jadi yang paling baik dan ideal itu adalah makanan segar. Makanya kalau kita itu di Indonesia ini kan di Indonesia banyak sekali pasar. Jadi kalau kita pada saat tradisional kan paling banyak dibandingkan kita di luar negeri. Di luar negeri itu memang dia membutuhkan freezer karena memang pasar mereka yang seperti kita tradisional itu Jarang, Bu, mungkin ya. jarang dan jauh tempatnya. Kalau kita kan mungkin buka pintu udah ada warung seperti itu. Terus sekali kalangan. Aduh, Bu, ya. Ya, kalangan benar itu. Kalangan dulu. Iya, Itu kalangan. di dekat rumah kau, Abang. Aduh, ada tiap Jumat. Iya, alang-alang lebar kan? Ya. Itu Bu Iya. Iya. Jadi sesuaikan juga dengan kebiasaan. Betul. Terus itu apalagi nak tanya Nah, ke? kalau memang misal sudah kita kenal dari bayi, kan memang proses dari bayi itu galak GTM, Bu. Galak Apa itu? gerakan tutup bodoh, kita suapi dak galak ya tenawa Abah. Nah, ternyata kita tuh kayak nyaman dengan apa makanan yang dia galak be, cak tuh, Bu. Jadi kebiasaan, misal Mariana dak galak dari ikan sampai ke besak. Mungkin dari wong tua juga dak membiasakan gara-gara dia dak galak. Nah, itu cak mana sih, Bu? Kita peran Ya, kita memang sebagai kiatnya wong itu memang orang tua yang harus rajin. Jadi memang siap pada saat menikah bahwa nanti akan ada masalah pada saat pemberian makan. Karena anak tersebut pasti dia akan bosan. Nah, tinggal orang tua bagaimana caranya, triknya. Bukan berarti dia harus dibawa keliling untuk memberikan makan. Jadi sebenarnya itu tidak baik kalau seandainya, apalagi kalau dia nanti sudah bisa duduk. Anak tersebut tidak apa-apa, diajak
kita makan dia punya sendiri, jadi dia makan Betul, dia dia explore dari sendiri itu, Ibu ya. dia benar. dengan seleranya. Jadi Yang memang- penting tapi dia kita harus pastikan cuci tangannya harus bersih. Jadi biarlah dia Nah, explore jadi orang sendiri. tua harus smart. Nah, pintar. harus punya tips and trick. Nah, kayak kita tanya-tanya lagi. Betul, karena kita iklan dulu pemirsa, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Warung Wak Ebo. Terima kasih pemirsa Pal TV masih Iya. bersama kami di Warung Wak Ebo. Kita di segmen kedua, Wak Iya. Abah. Ibu, kalau cak biasa kita ini di segmen kedua buka penelpon Buka secara penelpon, langsung, Bu. live interaktif ya. Yang nak nanya, bagi pemirsa di rumah punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, ada pilih makanan bergizi untuk keluarga sehat dalam rangka Hari Gizi Nasional. Nah, betul. Aku sih mungkin ditanya ke fungsi protein itu apa, karbohidrat, Nah, mineral apa itu boleh ditanya ke, mumpung ada Ibu Mahir selagi gizi. ahli Ya. gizi, selaku ahli gizi, betul, di Ya. 0711 380022. Yo, jangan pecah Cek Maria lah telat bertanya. Telat, ini, Bu. iya. Telat. Iya. Lama ini jadinya. Cak Man lah bikin apa namanya itu pola makan yang baik tuh Cak Man, Bu. Pola makan yang bagus, walaupun kadang-kadang kan bergizi itu udah harus mahal ya. Ya. Nah, Cak Man lah Bu bikinnya. Sebelum itu Bu, aku njuk minum dulu. Ya, Iya. kalau soalnya kan kita ini Iya, makannya iya, 3 iya. kali sehari yang Ya, idealnya kan bukannya ya. apa, kalau ada anjuk minum nih Bu, potong 50 orang kan. Ibu rasa apa leci apa rasa? Bukan sikap raso. Sikap kate Oh, iya, raso, iya, bagi iya. pote itulah. Dibukain Oh aja. iya iya. Ya, iya, enggak apa-apa iya, bisa, iya. bisa. Biar apa? Tepang. Untuk kau itu tuh kau nak buka dari Iya, rumah kan. Oh, kontas Terima tangan tahu kasih. lah. Kamu adalah raja. Raja, ya ya. Pakai dulu gelang Balenciaga kamu. Ya kalau pola makan itu yang baik itu adalah 3 kali. Jadi 3 makan, kali makan sehari. pagi, Sehari 3 kali. siang, sama malam. Atau ada orang yang takut dimakan malam ya sore. Oh, gitu, Bu, Seperti ya. itu. Tapi ada selingan. Selingan itu kan ada 2 kali. Jam 10 sama jam 4. Karena itu penting. Snacknya Bu, snack. Oh, jadi 3 kali sehari lah makan Iya. itu. Sarapan pagi, makan siang, Siang, sama makan sama malam. makan Tapi malam. makan malam bisa diganti makan sore. Iya, Ya. kalau Ya, nggak kalau mau. dia takut, kadang-kadang orang takut makan makan malam kan nanti tedo, gemuk, Wak seperti Abah. itu. Iya. Tidak apa-apa makannya sore, Kalau- mungkin jam 5 setengah 6. Kalau nyemil-nyemil boleh Bu Ngemil-ngemil lihat dulu, jangan terlalu banyak yang mengandung garam, natrium, ataupun yang gula. Apa Bu kalau terlalu banyak garam dalam tubuh kita nih ngapo? Ya, karena kalau kita terlalu banyak kan banyak juga. Ya artinya tuh kita kan hanya dibutuhkan hanya sedikit, tapi kita makannya banyak. Contohnya saja misalnya kita membutuhkan kolesterol tuh sehari itu bisa 300 miligram. Tetapi kita makan telur aja bisa sampai lebih dari 2, itu kan sudah melebihi. Apalagi nanti kita akan pagi siang sore telur, pagi siang sore telur. Nah, itu kalau kita itu mau melihatnya itu kan penyakit itu ketika lansia itu didapatkan dari dewasa. Kesehatan di dewasa. Nah, dewasa itu kesehatannya itu pada saat remaja. Nah, remaja itu kesehatan dari mana? Dari anak-anak. Jadi itu. Jadi kalau anak-anaknya dia sudah baik, maka dia akan muda. Tapi bukan hanya dari makan saja. Memang aktivitas dari harus ada juga olahraga dan semuanya. Mak Mano kalau sesuai dengan perekonomiannya Bu, cuma pacak makan telur. Siang telur, malam telur, pagi telur. Curhat Maria Ya. dicaknya ya. Ya sebenarnya kan telur kan juga kalau ikan kan di Palembang ini murah juga loh ikan itu sebenarnya. Nah jadi sebenarnya tinggal bagaimana mengkombinasikan seperti itu. Tidak hanya yang jelas itu kalau kita makan tuh harus banyak beraneka ragam. Karena apa? Tidak hanya satu bahan makanan yang memenuhi semua nilai gizi. Kan kalau kita katakan nilai gizi itu ya ada karbohidrat, protein, lemak, kemudian vitamin dan mineral. Nah ketiga ini kan yang bisa menghasilkan energi. Nah itu yang vitamin dan mineral itu banyak. Jadi tidak semua bahan makanan itu langsung dia lengkap, sudah ada semuanya di sana. Makanya kita harus makan beraneka Kompleks ragam. Bu ya. Beraneka ragam. Jadi percuma baik Bu makan banyak-banyak macamnya tapi tidak ada nilai gizinya misalnya. Ya, nilai gizi juga kalau dia itu kita harus juga lihat cara pengolahan. Kalau kita pengolahannya misalnya menggunakan minyak yang sudah berulang-ulang kali kita pakai, ya memang mungkin kita irit. Tetapi kita harus pikirkan pada saat kita lansia, Jangka dewasa, panjangnya. jangka panjangnya, karena itu akan pemicu-pemicu untuk penyakit semua. Nah, itu dia Abah disari, begini diganti minyaknya di rumah berulang kali dipakai iwak lati hitam-hitam masih dipakai. Minimal dilakukan ya di keluarga itu Keluarga. harus dilakukan seperti itu kan. Pokoknya peran orang tua itu sangat penting Ya, sekali Bu penting, ya ya. untuk
kesehatan anaknya, Apalagi kecerdasan tambahan-tambahan penyedap-penyedap seperti itu. itu, Kalau bisa itu memang ya diminimalkan. Kalau memang nol ya bisa nol. Karena itu tidak harus makanan enak itu dari penyedap, tetapi kadang-kadang kita itu apa namanya itu istilah di mata ya melihat makanan itu hanya dirasa di lidah, tapi kita kadang lupa dengan kesehatan. Padahal itu bahayanya dia natriumnya tinggi, kemudian lemaknya juga tinggi seperti itu kan. enak di mulut tapi bahaya di perut. Bahaya, bahaya untuk kesehatan bukan Jadi hanya Bu, perut. Abah tuh harus merubah pola hidup. Jangan giliran ada tamu minyak baru, giliran kita minyak Lama lama. tuh lah adik metukannya Bu. Ya cak mana itulah ini Itu arah adanya. dukun gitu supaya laris ininya. Benar, jadi Tapi pada saat menggoreng sesuatu, memasak sesuatu jangan terlalu banyak minyaknya. Jadi kita masih bisa efisiensi minyaknya tidak banyak. Kemudian kan ada masih sisa sedikit kan untuk 2 kali penggorengan ya kalau di rumah bisa kita terapkan. Langsung kita pakai tumis gitu. Misal numis sayur, numis ini seperti itu. itu dia. Wak. Makanan bergizi itu berarti dia tuh Bu ada mengandung nutrisi, Iya, karbohidrat, protein. vitamin dan sebagainya. Nah, Protein. ini makanan-makanan apa Bu yang diperlukan untuk supaya mengandung nutrisi, karbohidrat. Nah, jenis-jenis makanan apa misalnya? Cak? Ya, Protein. kalau dia makanan pokok itu kan mengandung ini ya apa namanya itu istilahnya itu yang paling tinggi untuk ke karbohidrat ya. Jadi kalau kita di Indonesia ini memang nasi. Nasi bagus. Kalau orang Karbo yang itu nasi. Papua tuh mungkin jagung atau sagu seperti itu. Tapi kalau kita Palembang ini nasi. Nah, nasi ini juga kan tinggi ya kadar untuk kalorinya sangat tinggi ya. 100 gram nasi itu bisa mencapai 175 kalori. Proteinnya 4 sama karbohidratnya 40. Nah, jadi kita bisa meminimalkan. Misalnya nasi kita kalau kita memang mau sehat, ya nasinya jangan terlalu banyak. Kecuali kalau masa pertumbuhan ya kalau untuk remaja. Kalau Kemarin lah lewat berarti Bu. ya. Nah, jadi tinggal kita mengurangi di nasi. Nah, sayur dan buah itu diperbanyak enggak apa-apa. Nah, lauk hewani kalau masa pertumbuhan enggak apa-apa dia banyak. Lauknya itu 2 mungkin dia. Tapi kalau untuk yang sudah dewasa sama lansia ya tetap harus saja sepotong jangan berlebihan. Oh, berarti prinsip uang kondangan tuh bagus Bu. Dikiti nasinya banyak Banyak lauk. lauknya. Tengok dulu lauknya. Itu jadinya TKTP, tinggi kalori, tinggi protein. Ya. Perbaikan gizi sesaat gitu ya. Saat, Bu, Dengar ya. ke Maria, kau ini dia galak memang paling lauk di kondangan. Kau lauk, di kalau daging kalau Maria Kau taruh di di kau laut. lah. Iya. Kolesterol, Aku Bu, kan ya. haji kok uang tuh nasinya lah segunung, apalagi Lauknya lauknya. becom. Kan bener nasinya dikit baik, Iya. lauknya banyak. Iya. Itu sebuah trip dari Maria. Iya. Tips and trick Kalau dari misalnya Maria. Bu mengatur pola makan untuk yang Cak Abah ini kan sudah berapa Nah, menopause lah Bu, 40 abah nih. Kalau baca. tahun misalnya Bu kan Ya, itu tetap mengacu pada gizi seimbang. Tetap, Bu, ya, tetap, ya. Jadi jangan ada kecuali kalau kita sudah punya penyakit ya beda. Makanya selagi kita masih sehat, ya tetap kita harus mengaturnya gizi seimbang tetap dimakan. Misalnya pecel atau gado-gado itu kan yang paling baik sebenarnya. Oh itu Bu ya. Ya, sebenarnya paling baik karena apa? Di sana ada lontong, itu kan karbohidrat. Kemudian ada lauk hewani, kadang dikasih telur kan, Iya, kasih benar, Bu. nabati, ada kacang sama tahu kadang dikasih. Nah, sayur dan buahnya. Seratnya Sana. di situ. Ya, seratnya di sana tingginya. Dan Cuman jangan kalau uang Palembang nih Bu, pagi pempek, siang pempek, sore pempek, Mirip malam model. pempek, Sagu itu ya, model, sagu ya. tewan. Enggak Iya. apa-apa, enggak Karbohidrat masalah ya. kan di Kan sana. ada ikannya di Ya, situ. kalau seandainya kita kan kadang-kadang di Palembang ini kan banyak ada pempek dos gitu Ya. kan ya. Itu kan hanya kuatnya hanya di sagu. Nah, bisa kita imbangi dengan yang lain. Jadi sayur dan buah tuh jangan ditinggalkan. Kalau kita orang Palembang kan enggak mungkin kita tidak makan pempek. Apalagi pagi-pagi nyuko. Iya. Nyuko tuh Nah, lah, Bu. itu kan. Iya. Kan kalau kita makan pempek yang ikan otomatis mau ikannya itu yang tidak ada bau, mau bau berarti kan tetap ikan. Nah, tinggal kita artinya hewani sudah masuk di sana. Nah, tinggal kita tambahkan nanti ya jangan lupa ada buah untuk kita makan seperti itu. Jadi ada seratnya. Iya. Nggak hanya pempek Maria, pindang patin juga ada di Palembang nih. Seimbang lah Ibu ya. Ya. Pokoknya pola makan, pola hidup itu harus Jadi supaya Aman sehat. pecah aku kan pagi pepek godo-godo, udah kata ikan. Iya. Siang pepek dos. Oh, kate proteinnya di kau nih memang. Ya Bu, pempek dos. Pertama dia kate godo-godo. protein, kedua kate nutrisi, kate serat juga udah kate makan buah-buahan. Iya, Sesuai lah makanya numpuk iya.
Itu. Makanya Soalnya kalau ada galak untuk ini mampet. makanan Palembang itu kan sebaiknya itu makanan selingan, jadi jangan dijadikan makanan utama. Oh, itu cemilan. Galak-galak Cemilan, makan ya. apa pentingnya makan buah juga. Makanan Berarti buah. yang didahulukan itu adalah pola makan sehat, seimbang, bergizi, nutrisinya dan lain sebagainya cukup untuk badan kita. Baru tambahannya cemilan-cemilan dikit, tak benar-benar banyak, Bu ya. Nah, kalau untuk keluarga kita, Bu, makanan ada tak makanan yang dihindari, itu nah. Ya kalau untuk di keluarga sebenarnya tidak ada masalah kecuali kalau keluarga itu ada alergi. Oh. Nah itu tidak usah kita ini kan artinya kan membuat resiko baru kan. Tapi kalau tidak ada yang alergi, makanya tadi memang harus ada supaya tidak bosan. Jadi hari ini misalnya ikan, besok mungkin ayam, mungkin ikan atau tidak ikan terus tiap hari tidak masalah. Yang penting cara ngolahnya. Mungkin hari ini sudah ikan digoreng, mungkin besok dimasak pindang, besok lagi dimasak apa seperti itu. Kalau yang ini Bu, gizinya ada enggak, Bu? Nah, Tapi kau ini tuh dijauh. lapar. Oh, iya. Kau tuh lapar, Maria. Ini termasuk cemilan, Bu ya? Ya. Ya, Cemilan jangan dulu. terlalu banyak juga karena itu ada gulanya. Ya, karena sini kandungan gulanya kan tinggi. Ini kan makanan khas Palembang kan ya, ini kan serikayo kan? Serikayo. Ya. Asal kita jangan berlebihan. Itu saya katakan tadi Petit Pera tadi. Iya. Dicoba Yang jangan sedang-sedang yang sedang-sedang saja. saja. Jadi bukan berarti kita jadi tidak boleh. Kita Tidak kan boleh. tinggal di Palembang kan. Habis makan serikayo entah ke cuko lagi, pempek. Yang Menyala penting lambungku. Yang penting mungkin satu cukup. Kalau kita sampai 5 ya dia berlebihan. Iya. Seperti itu. Kan. Dia nih Bu sikok serikaya, cuma roketnya 6. Kadang-kadang Donatnya ngitunya 3, 7, Bu. ya. Sama baik. Kalau Bu, ya. seandainya kita makan seperti itu, nanti makan siangnya atau makan sorenya kurangin nasinya. Kalau sudah makan Iya, sudah kita sudah terlalu Iya, banyak, kita itu kan kurangin. kalorinya besar nih gitu. kan soalnya. Nasinya itu Sama yang Cak. terutama. kurangin. Iya. Kalau sayur dan buahnya tidak masalah. Ya kan, tapi Bu kadang-kadang ada yang diet misalnya tuh Bu, itu selalu lagi makan nasi. Nasi itu ngemuin. Iya, nah itu benar Bener kira-kira. nggak, Bu? Salah nggak? Ya sebenarnya nasi itu kan memang indeks glikemiknya tinggi. Dia tuh kan dibandingkan dengan nasi dengan beras merah atau dia mau makan dengan kentang seperti itu. Karena di nasi itu dari 100 gram aja sudah mengandung 175 kalori. Seperti itu. Jadi memang bagus sih Wak Abah, sebagusnya, cuman Bu. dikurangi. Kurangin kalau memang seperti itu. Bu, Lah, ya. sebagusnya makan nasi itu dalam keadaan anget atau dingin? Nah ini kan yang banyak pendapat orang kan ya, tergantung sebenarnya kalau hangat katanya indeks glikemiknya tinggi, enggak juga sebenarnya ya. Kalau dia sudah dingin, enggak ada selera makan, badannya lama-lama enggak makan. Nah tapi kalau dia itu makan nasinya panas walaupun dia tidak terlalu banyak, tapi kalau dia makan yang lainnya itu bisa mengenyangkan karena serat yang bisa mengenyangkan kita. Sama Karena lauk hewani. nasi itu juga karena sumber kalori, sumber Ya, energi salah sumber Bu. energi, Sumber kalori, energi. Kalau ya. kita udah makan nasi kan agak lemes kan, kita Iya. beda. Iya. Pantesan mamang aku nukang itu sebakul nasi. Nah. Energinya kuat itu ya. iya. Sumber benar. energi. Oh, Benar. iya, Tapi iya, jangan iya, terlalu iya. banyak juga, Abah. Nah Bu, yang paling penting ini kalau dalam keluarga ngatur pola makan sehat ini pastinya emak-emak karena dia tiap hari berkutat dengan dapur. Nah, itu dia yang harus ngatur hari ini makan apa, besok makan apa. Nah, cak mana Bu tip-tip misalnya dari Ibu untuk ibu-ibu di rumah ini? Ya, Makan itu kalau biar sehat tapi beragam ya itu. Nah. Ya, kalau untuk ibu-ibu pasti sudah tahu kan ya, dengan uang yang ada. Ibu-ibu itulah yang paling pintar sedunia, ya kan ya. Betul, Bu. Dengan uang banyak dia bisa cukup, uang-uang dikit pun dia cukup. Cukup. Nah, tinggal bagaimana memilih makanan sehat. Yang enggak Kan saya cukup, katakan yang tadi. itu tuh kalau enggak Cukup-cukup dikasih duit. Ya, kalau dia kadang dia bagaimana caranya dia dengan makanan sehat, dia tinggal memilih. Nah, misalnya daun ubi dia nanam, ya udah ngambil daun ubi seperti itu kan. Kemudian ada daun pepaya dia nanam juga di kebun, misalnya dia ambil seperti itu. Cabai Jadi nanam, dia tinggal metik, tidak? ya, asal jangan punya tetangga yang dia. Ya. Enggak apa-apa berkepepet, Bu. Dia minta kawan yang Bapak asa izin yo, asa izin enggak apa-apa. Yang penting dia jangan bosan. Biasanya ibu-ibu tuh juga enggak ini tidak misalnya hari ini dia makan bening katu, besok pasti dia akan berpikir. Iya. Besok yang lainnya. bayam, besok lagi apa. Jadi dia manajemen itunya bagus memang ini. Karena dia berharap tuh anak itu makan. Seperti itu. Terima kasih untuk para ibu. Wah, para ibu yang hebat luar biasa. Sama-sama. Karena sedih dia. Iya, tapi aku teringat ini apa namanya itu ada program pemerintah provinsi kita ini Betul. apa mandiri pangan itu nah.
Jangan sampai beli kalau pacak nanam cak tenang, misalnya cabai, daun ubi dan sebagainya, kangkung dan sebagainya. Kebun Jangan yang mengurangi saro-saro, Be, ya. budget untuk belanja tapi tetap sehat, sayur-sayuran dapat, Iya, salad-salad betul. dapat. Ya biasa, Pak. Jangan Jangan niru. jangan jangan apa namanya padi yang ditanam ke depan rumah. Iya, kalau Saronya. ada apa? Kalau ada lahan, kalau ada lahannya enggak Ada apa-apa. tidak apa-apa, Bu Nah, masalah jadi program pangan. itu pemerintah provinsi. Kalau kita pemerintah pusat apa tentang makan siang gratis untuk Nah, anak sekolah. itu. Cak mana Gimana tuh, Bu, itu kira-kira? gizinya, Bu? Nilai gizinya. Sepenglihatan Kalau dilihat- Ibu Maya, cak mana kira-kira? Ya, kalau sudah kita masuk dari lihat ya, Palembang ini? makanan bergizi itu dengan nilai kalau tidak salah itu sekitar 10.000 ya. Sebenarnya mau berapapun juga nilai budgetnya, tergantung pengolahannya. Pengolahannya itu yang penting ada makanan pokok, ada lauk hewani, nabati, sayur dan buah. Nah, kalaupun nanti tidak akan bisa itu makanan gratis itu melengkapi semua, makanya ibu-ibu orang tua di rumah itu tetap harus jangan mengandalkan pada makanan bergizi yang gratis Terganggu tadi. ya, Ya, jadi ini hanya istilahnya itu hanya Makanan pokok. menambahnya untuk ini saja, tapi di dalam keluarga itu sendiri dia harus sudah paham. Nah, jadi hanya dicontohkan, oh begini makanan bergizinya seperti itu. Seperti yang sudah Ibu lakukan di Rumah Sakit Muhammad Hussein ya Bu ya. Ya, Betul, seperti itu. gizinya baik, pastinya ada protein hewani, Ya, seperti nabati. itu. Loh, apa kan kalau di rumah sakit kan juga kan piring-piring makanan kalau untuk orang sakit itu gizinya itu lengkap seimbang, walaupun dia sakit tetap harus nutrisinya Harus tetap seimbang. baik. Yang diasupi Ibu juga gitu. kalau di Rumah Sakit Muhammad Hussein banyak juga keluarga yang berkonsultasi, Bu, tentang gizi atau. Kalau dia untuk ini banyak sih di sana, Banyak, karena ya. apa? Mulai dari internal sendiri seperti itu kan. Dan kita juga ya selalu mengingatkan kepada karyawan, khususnya karena saya di instalasi gizi, mengingatkan kepada teman-teman bahwa makanan itu memang harus sehat. Sehat itu bukan berarti kita sehat dari selera makan dari matang, tapi sehat itu dari nilai gizi dan juga sehat dari safety-nya juga, kebersihan seperti itu. Karena kalau dia tidak higien juga, ya dia tidak akan berguna karena bisa menyebabkan diare. Seperti itu kan Nah, makanan-makanan itu. ngomong-ngomong masalah instalasi gizi, gawean Bu Maya sehari-hari apa Bu di rumah sakit? Oh, Ya, kipu. Nah iya, tidak apa-apa biar pemirsa tahu apa Iya, sih iya. kegiatan-kegiatannya. Tugas-tugas Iya, beliau. Mumpung di sini iya. ada apa kepo. Siapa tahu kita nak konsultasi. Iya. Nah, kalau saya di sana sebagai kepala instalasi gizi, jadi kita setiap hari per waktu makan menyiapkan makanan untuk pasien. Kemudian makanan petugas juga yang bekerja gitu kan ya. Kemudian juga ada namanya istilahnya makanan onsite untuk dokter-dokter ketika bertugas di IGD seperti itu. Jadi memang kita sesuai dengan diagnosa penyakitnya. Oh. Ya, jadi bermacam-macam. Ada Kasih makanan penyakit. itu sesuai dengan diagnosa Iya, penyakit. sesuai dengan penyakit. Jadi sekitar 800 lebih lah sekitaran itu jumlah pasien yang kita layani. Ada yang makanan cair, makanan formula, ada yang bubur saring blender, ada yang dia itu makanannya bubur, nasi lembek, kemudian dia ada yang bubur saring, ada yang jenis dietnya, ada juga jenis dietnya. Ada diet DM, ada diet jantung, bermacam-macam juga di sana. Oh banyak nih mau abang, Iya, kami Bu banyak. Maya. Repot. Kalau Maya kita tiap hari. berdekat namanya nih pala tanggung. Iya, beliau. Kepala dapur. Kalau udah semat beliau tidak mungkin jadi kepala instalasi gizi. RSMH pula ya. Dengan gelarnya SST MPH RD. Nah. Itu sekolah beliau ini. Lagi kita sambung lagi. Oh, sambung lagi Ya, kita ya. ada yang lewat, jadi buang panggung ini. Nah, Ya. jadi pemirsa kan bakal balik lagi sudah yang ini tetap bersama kami di Warung Evo. Ini tuh, Bu. Segmen terakhir. Belum. Perasaan aku belum tadi tuh. Iya. Buka ruangan mana? Berulang mulai dapat tepuk Terima ini. kasih bersama TV, masih bersama kami di Warung Evo. Kita sudah di segmen terakhir atau di segmen ketiga, Ya. tapi kita masih ada hal yang nak pengen kita tanyakan lagi, Mbak Abah. Betul. Sedikit ya, tadi kita sudah ngobrol panjang tentang masalah gizi. Iya. Gizi lengkap, gizi seimbang, yang Pola harus makan kita seimbang, perhatikan. Iya. Ini yang paling penting mengolah gizi. Mengolah gizi. Iyalah, walaupun Mengatur, duitnya ya. Mengolah makanan. Dikit makanannya. budgetnya tapi harus diolah lah. Iya. Betul. Jadi kita tuh sebagai Iya, kebaik Bu Mariani. Iya, sebagai orang tua kita tuh harus smart ya.
untuk Iya. menjaga Nah, gizi itulah seimbang tadi bagi peran keluarga. ibu hebat tuh. Peran ibu yang hebat itu kalau misalnya mandiri pangan, yuk kita tanam lah ya, Iya. ubi atau yang pacak ditanam di pekarangan. Mak ini hari kan bukan cuma membutuhkan lahan luas Bu, tapi kita Iya. kan dalam pot-pot Dalam juga pot bisa, bisa. berjejer, pucuk dinding Iya. itu banyak cara untuk menjaga keseimbangan gizi kita. Coba nak berjajar. Jadi jangan males lah jadi wong tua. Aku bayangkan dulu Harus pot smart. berjejer, pucuk dinding. Iya Bu. Ya. Kadang-kadang apa namanya itu Bu? Hidroponik apa mak? Ya, hidroponik kan macam-macam ya. Iya, Kadang Bu. orang yang menanam anggur di Ya, rumahnya kan ada di selada, sininya kangkung. ya. Oh, selada. Yang saus anti salah satu. pestisida. Oh, manis pokoknya. Aduh. Kalau tipe-tipe Ebo nih pemales. Wah, Itu dari mana? Beli itulah, beli Iya. itulah. Dari gawe mana? Ya, Dan Wak ini Ebo apa konten aku masak-masak terus. Iya, Wak kan lahir di Jerman dulu. Iya. Kate pasar ya. Kate pasar kalangan. Salah sih kok cara untuk mengatasi budget yang Minim. Pas-pasan. minim, pas-pasan dengan menanam sendiri. Tuh, Jadi, apa tadi, mandiri itu. pangan ya? Mandiri pangan. Itu yang dicanangkan oleh Pak Herman Deru. Oh, Pak waktu Herman Deru. itu. Iya, 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 Abah iya. kita. Nah, kan sekarang memang tadi Cak Uji Abah, Maria banyak makan olahan sekarang ini kan yang Iya. banyak beredar di masyarakat. Tapi kita tetap harus pintar-pintar menyeleksi itu dengan Betul. mengecek nilai komposisi dan gizinya yang ada di belakang itu, Bu. Iya. Ya pasti. Jadi Ya, sesuai- kadang kalau emak-emak ini jarang kalau macam-macam Nah, itu. iya, Cak mana lah kira-kira kita nih Iya nengok. Bu, aku nih. Mak mana Cak ini nah? Budak-budak galak wae, Bu, beli-beli yang es mak ini tanpa lagi nyingok dari Tulisannya nilai sudah bukan gizi. kecil, Bu, tulisannya. Sengaja dan dia tuh ngecik-ngecik ke tulis. Iya. Jadi Kalau males sebenarnya bacanya kan. makanan-makanan seperti itu kan sebenarnya dikatakan tidak sehat, takutnya salah ya. Yang jelas tinggal orang tua. Orang tua yang harus memberikan edukasi kepada anaknya dan mengingatkan. Kalau anak itu sudah dibekali kenyang dari rumah, artinya dia juga di sekolah iya, dibawa jajan dibekal lagi ya. seperti itu, maka dia tidak akan melirik. Jadi memang dari kecil karena biasanya orang tua itu suka memberikan uang jajan. Seperti harga pasti harus diberikan. Sementara yang dia makan itu kita tidak tahu apakah itu sudah Jajan pakai apa penyedap dia, ya? rasanya bagaimana dengan kadar gulanya, apakah itu pakai gula murni atau tidak, ataukah dia Gula campuran. sintetis. Iya, nah itu yang nggak bisa kalau dan itu banyak juga sih sekarang itu yang remaja juga makan makanan yang seperti itu ya. Nah, tinggal lagi kesadaran dari orang tuanya untuk Karena mengingatkan itu kepada habit orang dari tuanya. kecil, Bu ya. Iya. Habit dari kecil Iya, dia kebiasaan betul. dulu abah dia ke remaja. Dia tidak akan peduli dengan Iya. komposisi Padahal nilai itu gizi yang Cak ini. bisa juga kalau secara rutin diminum terus tiap hari, sehari apalagi 2 kali atau Iya. besok lagi minum lagi secara rutin dengan makanan-makan pilihan yang salah, maka itu akan bisa menyebabkan penyakit di hari tuanya nanti. Atau dia tidak hari tua, umur dewasa saja atau remaja sudah kena penyakit-penyakit degeneratif. Udah lah Makanya penyakitan. Bu, Seperti kadang-kadang ada anak-anak remaja itu sudah ginjal kayak Iya, gitu. betul. Kan kebiasaan buruk dia Iya. mengkonsumsi Kebanyakan natrium. makan makanan yang tidak sehat Iya. itu ya. Mie betul. instan ya, Bu ya, kebanyakan. Nah, mie instan Bu. Nggak ada mie instan ya. Iya. Sudah Bu Abah, kita tidak usah lagi lah jual mie instan Ya itu. itu loh Jaku tuh kita Tidak. harus menjual Boleh, bahan boleh, gizi. tapi untuk yang dewasa, anak-anak nggak boleh. Iya. Boleh sebenarnya. Jadi kalau seandainya kita mau makan mie instan, yang pertama jangan terlalu sering. Nah, Kan kita ada rasa kepengen kan makan mie instan. Nah, yang kedua cara ngolahnya. Ketika kita mendidihkan air, buang dulu air pertamanya. Seperti itu. Baru didihkan lagi, mendidih baru masukkan. Ya, untuk Dan kuahnya jangan itu. jangan cuma pertama airnya tuh. saja. Jangan cuma airnya saja yang diberikan, kalau bisa ada sayur, ada telur di dalamnya. Jadi menjadi mie yang sehat. Nah, tapi jangan terlalu sering. oh baru tahu aku dibuang dulu banyaknya yang Iya, di awal iyalah, ini. jadi Ya. selama ini Direbus ini. Karena itu kan makan mie pengawetnya pakai kan kuah banyak aja. kan di sana Oh, kan. pantesan kok besar cuma ini. Iya, kadang toko mangkoknya. Ya abah tuh kan seneng mambunya tuh. Iya. Ya. Mampu godokan dari banyu mie itu Iya. nah ya, yang dia Iya. seneng tuh ya. Unjuk lah bumbu mawar merah dikit, coba di Ngapa mie Bu itu tuh. harus diganti dengan baju yang baru? Ya, karena kan dia kalau kita pengawetnya, contohnya Abah. pengawetnya di sana Iya. ada pengawetnya. di Pantes sana. aku awet muda Bu. Ya, itu kan mie Banyak kering makan itu kan pengawet. diawet. Iya, di kan? awet Iya. kering. Betul. Jadi kita juga harus punya trik juga. Nggak mungkin kita nggak makan mie sepanjangan hidup. Iya, Bu. Ya pasti kepengen kan, Nah, daripada anak Sedep mencuri-curi gitu, Bu. kan ya. Baunya sedep. Tinggal caranya, triknya kita. Karena gimana oh, caranya. Buang Nggak boleh banyunya, sering-sering. sudah itu Ya, diganti didihkan air yang lagi. baru. Yang mendidih. Dikasihlah sayur, Sayur, Potongan telur, sayur, potongan iya. ayam, potongan telur. ayam. Boleh. Jadi sehat lah Bu ya. Sehat, Betul. jadi mie-nya sehat. Itu Dan trik. kenyang lebih lama. Tahan lama. Iya. Itu Nah dia. itulah juga Bu. Nah ini Mensiasati. pola makan gizi seimbang ini juga harus dibarengi dengan apa namanya Bu, pengetahuan tentang
sakit apa yang diderita misalnya Cik Tu, Iya. ya. Kalau Itu kan misalnya beda sakit, ya Bu, ya. sakit apa Nggak makanannya boleh harus makan ini. apa. Kalau makanannya panu kronis Bu ada pantang ini, panu pantang kronis. itu, mak itu. Panu kronis apa? Panu kronis. Panu itu penyakit yang Kulit itu. itu penyakit kulit. kulit kebersihan Bu ya. Jarang mandi yang itu. Bener ya Bu ya? Iya. Kalau misalnya diabetes atau sakit jantung, nah itu Hal-hal atau hal-hal makanan-makanan yang apa yang harus dihindari Ya, untuk kalau awal? kalau untuk penyakit kencing manis itu kan atau diabetes mellitus itu kan yang harus sangat dibatasi itu adalah gula. Kemudian yang meninggikan kadar kadar apa yang makanan pokok itu adalah dari makanan pokok. Nah, makan pokok tidak hanya di nasi. Tadi sudah kita makan nasi, kemudian kita makan kentang, kemudian kita makan ubi, kemudian itu karbo semua. Nah itu jadi yang karbohidrat sederhananya itu ya dari gula tadi, kandungan-kandungan gula, apakah gula murni ataukah sirup ataupun apapun juga yang ataukah gula penambah seperti itu ya. Itu juga harus hati-hati juga. Nah kalau kita di RSMA ya memang kita harus ditimbang. Kalau dia sakit ini misalnya sakit diabetes kita timbang. Satu persatu tuh ditimbang untuk Takaran makanan ya ya, Bu? takarannya. Jantung juga beda. Kemudian untuk hati, untuk Tapi itu sesuai dengan berat badan dia kan juga kan Bu? ya sesuai dari order dari dokter. Jadi dia minta sakit diagnosanya ini dengan ini kita terjemahkan dalam bentuk makanan seperti itu. Jadi kok uang mau apa itu? Ada timbang tinggi badan, berat badan, makanan Ya itu di rawat inapnya, di rawat inapnya ada ahli gizi kita yang di rawat inap yang mengurusin untuk asuhan gizinya, ya. Kalau di dalam itu dia penyelenggaraan makanan dietetik yang menyiapkan. Jadi order dari luar itu itulah diterjemahkan dalam bentuk makanan. Terjemah Seperti ke dulu panjang prosesnya. Ya, mau apa. diterjemahkan tuh dalam arti bukan dengan kata-kata, maksudnya Iya, diterjemahkan ke dalam masakan. iya dalam masakannya. Jadi kalau dia misalnya DM 1.900 kalori, kalau makan siang itu kita ambil 30% kalorinya dari 1.900 berarti sekitaran 600-an. Nah, jadi Repot kita kali, ambil Ibu, ini nasinya repot. berapa, itu berapa. Nah, kan kita hitung harus cukup gitu. Bukan hanya untuk dari penderita penyakit saja, tapi juga Ibu seorang ahli gizi ini pacak tips untuk diet ya Bu ya? Iya. Nah itu dia Abah pacak. Misalnya Bu untuk ngecek ke perut misalnya Bu. Bisa. Mana Bu kira-kira? Ya memang kita kalau untuk menurunkan berat badan itu yang pertama memang harus dari makan pertama. Kemudian jangan lupa olahraga. Jadi olahraga itu kalau bisa memang 30 menit setiap hari. Oh, setiap hari. Rutin ya. Jadi mungkin dengan jalan aja sekitar sini naik turun tangga 30 menit seperti itu. Dan makanan juga dikontrol. Nah menghitung Seperti kalori, ngerti tidak Bu Abah menghitung Itulah, kalori? Nah dia tidak memang ngerti Bu ngitung kalori, Harus perut dia pinter-pinter terbesar kita itu nah. Iya. Iya. Nah, cak mana cara mengolahnya itu supaya dia tuh tidak kehilangan nutrisi, vitamin di dalam makanan itu? Ya, kalau kita ini pertama kalau kita sayur gitu ya, kita merebus yang terlalu lama sampai dia menjadi terlalu Hilang masak ya gitu dia. ya. Kemudian sampai kita lembutnya kita juga kita harus ke lauk hewani juga, jangan terlalu mateng seperti itu. Bagaimana caranya? Misalnya kita mau menghilangkan kalium. Sementara ada pasien yang tinggi kalium. Nah, kita bagaimana cara menghilangkannya? Yaitu tadi dengan cara kita melakukannya dengan perebusan atau kita melakukannya dengan cara pencucian seperti itu. Oh, jangan mau juga. Berarti ada juga protein nabati yang boleh dikonsumsi yang tidak terlalu matang itu Bu. Oh jangan, kalau bisa matang seperti tetap itu. matang. Karena itu menghindari kita dari kontaminasi penyakit. Oh. Itu lebih baik matang kita makannya. Kadang-kadang kalau aku baca juga Bu, itu makanan ini ternyata bagus. Dia tuh makan mentah. Nah, ada juga yang bagus. Oh, Nggak itu boleh yang dia tuh sebenarnya di makan mentah. Thailand itu. Dia harus dimakan masak, nah itu nah. Salmon apa? Sayur-sayur Sayur. misalnya itu ya. Kayak timun kan enggak apa-apa kalau langsung dimakan. Iya, gitu. ada juga yang nggak boleh Tomat. direbus ya itu nah. Tergantung pola-polanya. Ada makanan yang nggak boleh dipanasi lagi itu kan Pak Ya, Abah. seperti bayam itu nggak usah Santan dipanasin. Makanya makannya itu kita jangan terlalu banyak pada saat makan ya secukupnya orang berapa. Kalau nanti sekaligus masak, nanti sore dimasakkan, nah itu yang buat Yang masalah. dipanasi tidak boleh. Oh, iya, bayam itu ya. Iya, Nah, racun, bayam ya. itu yang nggak boleh dipanasi enak, lagi yang Bu ya. enak tuh pindang patin. Kalau dipanasi terus tambah Oh, lemak. iya. Iya, tambah Tapi kuah, jangan salah jangan kok. dipanasi terus. Nah, Agi pinang patin itu dipanasi terus. Habis kuahnya. Habis kuahnya. Iya. Ya, yang paling penting itu kalau kita mau panasin, kalau usahakan memang sekali makan habis seperti itu. Bu, Jadi jangan- kita proses masak lagi yang baru Ya. ya. Wah, Jadi ini kalau mama itu sekali rib- masak rib- sepanci. Ya kalau memang ribet ya seperti itu enggak apa-apa, cuma jangan terlalu aman. berlebihan. Yang Iya. penting dia aman seperti Oke, itu. Bu, karena ini sudah di ujung Di ujung acara. misteri, Mas. Kan? Kau. Di ujung jalan. Di ujung warung Bu, mungkin ada himbauan, Bu. Nah, Iya. himbauan Pemirsa atau di rumah. Himbauan atau tips Bu. pesan-pesan, Ya. tips dari Ibu Maya. Ya,
Yang pertama adalah pilihlah makanan yang bergizi, tapi jangan dan juga sehat. Ya, sehat itu seperti apa? Memilih bahan makanannya itu benar-benar hindari dari kontaminasi penyakit, ya bakteri atau kuman dan lain-lain ya. Nah, untuk sehatnya itu bagaimana untuk anak-anak di rumah? Ya, kita harus edukasi, peranan orang tua itu sangat penting. Memberikan, mendampingi ya. Edukasi, jangan hanya memberikan uang jajan, tetapi kalau bisa membawalah bekal dari rumah. Seperti itu. Oke, terima kasih Bu Maya sudah hadir di sini. Singkat, padat dan jelas apa yang diomongkan oleh Ibu kita ini. Ibu Maya. Semoga konten kita hari ini ya. Siaran kita hari Siaran ini kita hari bermanfaat ini untuk betul masyarakat kita. sudah mengedukasi. Semoga memang ibu-ibu ataupun juga para orang tua bisa lebih smart dan cerdas Betul ya, sekali, dalam Mas. memilih makanan yang gizi Bergizi. seimbang, Betul bergizi, sekali. bernilai gizi seimbang pokoknya. Betul. Makalah makanan sehat karena sakit yang ditimbulkan bukan sekarang tapi ketika kita tua Betul, nanti. kemudian. Ah. Sakit Apa yang sehat kamu itu makan? mahal. Iya, Ya, penyakit tapi apa sakit yang lebih mahal. kamu derita tua nanti itulah yang kamu makan Betul. setiap muda tua. Baik, warung Aibo kita cukup sampai Iya. di sini. Kita ketemu lagi Rabu depan di jam 3 sampai jam 4 sore hanya di PAL TV. Memang punya kita. Iya. Dengan narasumber yang berbeda, tapi presenter yang ini. Inilah dengan honor ya. yang lama. Terima kasih Bu Maya. Terima kasih Bu Maya. Waalaikumsalam. Semoga Bu Maya sehat selalu. Maria, Maria, tak kemana-mana sekolah. Maria, Maria, gadis beranjak tak banyak ulah.